Sword of Coming, episode 217-218. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Siapapun yang telah menjelajah dunia dalam kurun waktu yang cukup lama pasti memiliki sejumlah kartu truf di lengan bajunya. Begitu cendekiawan bermargacu itu mendengar Chen Pingan mengucapkan kata pertama, dia merasakan firasat buruk, dan dia tahu bahwa ini kemungkinan besar merupakan salah satu kartu truf Chen Pingan. Namun, ia tak tahu dari mana datangnya rasa bahaya ini. Pikirannya berpacu, dan ia menggertakkan gigi saat sebuah bola putih meluncur keluar dari lengan bajunya. Bola itu bersinar terang bahkan di kegelapan malam, dan jelas bahwa itu bukan benda biasa. Sang cendekiawan menggenggam bola itu erat-erat di tangannya, dan bola itu meleleh bagai lilin di hadapan api, berubah menjadi cairan sekental merkuri. Aliran cairan itu kemudian dengan cepat menyebar ke lengannya dan segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, ia tampak seperti telah mengenakan baju zirah putih bersih. Pelindung dada di bagian tengah baju zirah itu berkilau terang, dan telah ditempa menyerupai baju zirah cemerlang yang dikenakan oleh patung dewa di kuil dan biara di dunia fana. Jika bukan karena cendekiawan itu bisa merasakan nyawanya terancam, ia pasti lebih suka kembali ke wujud aslinya daripada menggunakan peluru zirah yang tak ternilai ini. Peluru zirah adalah harta karun militer tertinggi yang sangat dihormati dan dicari, dan harganya tak terhingga. Lebih jauh lagi, permintaan selalu jauh lebih besar daripada persediaan untuk benda-benda ini, dan benda-benda ini pada umumnya ditempa bersama oleh ahli mekanik mohis dan petani dari cabang ilmu jimat Taoisme. Dalam keadaan normal, pelet armor berbentuk bola seukuran kepalan tangan yang sangat mudah dibawa dan tidak memakan banyak tempat. Setelah diinjeksi dengan truki, pelet tersebut langsung berubah menjadi baju sirah yang tak terhancurkan dan menyeluruh. Baju sirah yang melindungi cendekiawan itu memancarkan lapisan cahaya putih yang beriak samar, menerangi tanah di sekitarnya yang tertutup hujan dengan warna putih terang, dan saat ia bangkit berdiri, ia tampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya saat ia berkata sambil tersenyum kecut, "Kau benar-benar telah mempermainkanku, bocah. Aku sudah menyiapkan baju zirah bercahaya ini untuk berjaga-jaga jika terjadi perselisihan saat membagi harta rampasan, dan rusa putih Taois maupun dewa gunung itu menyerangku. Tapi sekarang setelah aku dipaksa mengungkapkannya, mereka pasti sudah tahu kalau aku punya baju zirah ini. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang?" Meskipun nada suaranya terdengar santai, cendekiawan itu tidak berani lengah sedikit pun. Ia agak bingung mengapa tidak ada tindak lanjut setelah Chen Pingan mengucapkan kata pertama. Tak ada pedang yang terbang keluar dari ruangan seberang dari kotak kayunya, juga tak ada sekutu yang bersembunyi di balik bayangan yang muncul untuk menunjukkan kehadiran mereka. Sarjana itu tahu bahwa Chen Pingan jelas bukan tipe orang yang suka membuat lelucon. Hanya dengan 2 pukulan, Chen Pingan hampir memaksanya kembali ke wujud aslinya, dan dia yakin bahwa bahkan pria bersenjata pedang yang kurang ajar dengan kekuatan tingkat keempatnya tidak akan mampu mencapai prestasi yang sama. Oleh karena itu, meskipun yang pertama ini belum muncul, sang cendekiawan tahu bahwa begitu muncul, ia pasti akan menjadi lawan yang tangguh, atau harta karun yang kuat, yang mana keduanya pasti akan menjadi ancaman serius baginya. Sementara itu, raut wajah Chen Pingan tampak sedikit frustrasi saat dia menamparkan labu pemeliharaan pedang yang tergantung di pinggangnya dengan keras. Di dalam labu pemeliharaan pedang, Fes secara misterius mengalami perubahan kepribadian yang drastis. Sebelumnya, ia sangat kasar dan pemarah, sering memberikan hukuman fisik kepada Chen Pingan tanpa alasan. Namun, setelah meninggalkan gunung tertindas, ia menjadi sangat malas, bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, dan bahkan tidak mau repot-repot menghukum Chen Pingan lagi. Bahkan setelah tamparan keras labu pemelihara pedang itu, pertama tetap sama sekali tidak bergerak, melayang diam di dalam labu pemelihara pedang. Sebaliknya, ke-15 terus berdengung tanpa henti, secara sukarela berkomunikasi dengan Chen Pingan semaksimal kemampuannya, seolah memberitahu Chen Pingan bahwa jika pertama tidak mau mengindahkan panggilannya, maka ia akan dengan senang hati bertarung menggantikan pertama. Setelah mencapai kesadaran, sepasang pedang terbang itu menyerupai bayi yang belum bisa berbicara. Mereka memiliki kecerdasan,
tetapi tidak terlalu tinggi, dan mereka masih bertindak sebagian besar berdasarkan naluri mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan niat dan emosi Chen Ping'an, tetapi komunikasi di antara mereka seringkali cukup sulit. Terlebih lagi, Chen Ping'an hanya memiliki sedikit gambaran tentang apa yang mereka rasakan pada suatu waktu, yang semakin menghambat komunikasi mereka. Melihat gestur Chen Ping'an, cendekiawan itu segera mengalihkan pandangannya ke labu anggur merah yang tergantung di pinggang Chen Ping'an. Namun, ia mendapati bahwa labu itu sama sekali tidak berkilau dan tidak tampak istimewa sama sekali. Sebelumnya, ketika mereka pertama kali bertemu di pegunungan berangin di luar kediaman, cendekiawan bermarga Chu itu telah mengamati Chen Ping'an dan Zhang San dengan saksama. Ia menyimpulkan bahwa keduanya kemungkinan besar bukanlah seniman bela diri atau kultivator yang tangguh. Negeri pakaian warna-warni bukanlah negeri yang sangat besar, dan tidak banyak tokoh tangguh di wilayahnya. Bahkan, orang-orang seperti rusa putih Taois dianggap sebagai salah satu makhluk abadi terkuat di negeri itu. Jika tidak terjadi kecelakaan, seharusnya tidak ada seorang pun yang mampu menentangnya di sini. Ia telah meninggalkan kediamannya dan melakukan perjalanan ke selatan dari negeri Elem kuno ke negeri pakaian warna-warni, semua demi apa yang ada di tanah ini. Ia telah merencanakan dengan matang untuk hari ini, dan meskipun kemenangannya hampir pasti, ia tetap memutuskan untuk mengambil pendekatan yang hati-hati, merekrut rusa putih Taois dan Dewa Gunung Haram itu untuk tujuannya. Ketiganya memiliki tujuan masing-masing, dan ia telah berteman dengan cendekiawan bermarga Liu dan membujuknya untuk melakukan perjalanan ke tempat ini. Ia kemudian memberitahu kedua sekutunya bahwa ia mengajukan diri untuk mengintai kediaman tersebut dengan mempertaruhkan keselamatannya sendiri, dan ia menggunakan energi kebajikan yang telah dikumpulkan oleh cendekiawan bermarga Liu sejak kecil untuk menyembunyikan energi iblis samar yang terpancar dari tubuhnya. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa garis lay tempat formasi itu dibangun sehingga ia dapat memanfaatkan kekacauan pertempuran yang akan datang untuk mencuri harta karun yang ingin diperolehnya. Setelah itu, ia akan melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan rusa putih Taois dan Dewa Gunung, menggunakan pelet pelindung sebagai kartu truf kejutan untuk melindungi dirinya dan memfasilitasi pelariannya. Dari sana, ia akan kembali ke negeri Elem kuno untuk melanjutkan kultivasinya. Adapun alasan Su Yuanxia tiba di kediaman itu bukan sekadar kebetulan. Melainkan, itu karena cendekiawan bermarga Chu itu telah menyebarkan desas-desus di kota-kota terdekat, membuat kediaman itu memiliki reputasi yang jahat dan menyeramkan. Kenyataannya, meskipun benar bahwa kediaman itu penuh dengan energi yin, energi itu tidak pernah benar-benar merugikan orang-orang di sekitarnya atau berdampak negatif secara umum. Alasan cendekiawan itu melakukan ini adalah untuk memperumit situasi agar lebih mudah baginya untuk melarikan diri. Akan lebih baik jika Su Yuanxia bisa melemahkan pemilik tanah ini, dan akan lebih baik lagi jika dia bisa bertahan sampai rusa putih Taois dan Dewa Gunung tiba. Su Yuanxia yang gagah berani dan heroik tentu saja sama sekali tidak menyadari semua ini, dan ia mempercayai semua rumor tersebut. Setelah menenggak 2 mangkuk besar anggur di kota terdekat, darahnya mendidih, dan ia merasakan ada yang tidak beres dengan badai ini, jadi ia segera menyerbu ke kediaman untuk membasmi para iblis di sana. Dewa Gunung secara pribadi telah mengoleskan minyak ke obor itu, sementara payung kertas minyak telah menyembunyikan hantu koin tembaga milik rusa putih Tao, dan keduanya tidak tampak begitu luar biasa, tetapi sebenarnya ada banyak sekali pemikiran yang dicurahkan pada keduanya. Obor itu ditugaskan untuk membantu Dewa Gunung memeriksa tata letak internal perkebunan dari dekat, sementara hantu koin tembaga bertugas menyusup ke perkebunan, lalu mencari kesempatan untuk muncul dari payung kertas minyak untuk menghancurkan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan di perkebunan untuk menangkal ancaman eksternal, termasuk hal-hal seperti sisa-sisa jimat rahasia yang telah diukir di ambang jendela dan dinding bayangan yang masih berisi sedikit aura Taoisme yang benar. Hal-hal ini telah membuat perkebunan tersebut mampu menghadapi banyak badai dan menahan berbagai serangan jahat. Tak satu pun dari ketiga pihak yang terlibat dalam aliansi itu mudah dihadapi, tetapi itu sudah bisa diduga. Di antara para petani keliling, persaingannya sangat ketat, dan lebih merupakan permainan siapa yang paling kuat yang akan bertahan, jadi siapapun yang tidak memiliki kekuatan pasti sudah musnah, dan menjadi batu loncatan bagi petani yang lebih tangguh. Adakah pemurniki yang tidak bersaing dengan orang lain dan hanya menyendiri? Tentu saja ada. Misalnya, 3 penghuni rumah ini,
pemilik pria dan wanita, serta pelayan wanita tua, telah tinggal di rumah ini dan tidak menarik perhatian selama seabad terakhir, namun mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib menjadi incaran orang lain. Cendekiawan bermargacu itu tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi ia memutuskan untuk mundur sambil tersenyum dan berkata, "Tidak ada permusuhan di antara kita, Tuan Muda Chen, jadi tentu saja kita tidak perlu bertarung sampai mati. Selama Anda bersedia meninggalkan kediaman ini malam ini, saya pasti akan mentraktir Anda anggur berkualitas dan keramahan yang luar biasa jika Anda melewati negeri Elem kuno suatu saat nanti. Bahkan jika kau ingin minum di Istana Kekaisaran Ancient Elem Nation, aku bisa dengan mudah mengajakmu ke sana di malam bersalju, dan kita bisa duduk di atap Istana Kekaisaran dan menikmati minuman bersama sambil mengagumi pemandangan bersalju. Dengan aku menemanimu, kau tak perlu khawatir memancing amarah klan kekaisaran." Cendekiawan bermargacu itu adalah roh yang asal-usulnya agak tidak sah, tetapi wujud manusia yang ia capai luar biasa tampan dan halus, bahkan lebih tampan daripada para tuan muda dari klan-klan paling kaya di kota-kota terdekat. Ini jelas bukan hanya kebetulan, dan pasti ada beberapa berkah takdir yang dianugerahkan kepadanya yang memungkinkannya mencapai penampilan dan watak seperti itu. Chen Pingan akhirnya angkat bicara setelah mendengar ini. "Kudengar Kaisar Negeri Elem kuno juga bermargacu. Apa kau ada hubungan darah dengannya?" Cendekiawan bermargacu itu ragu sejenak, lalu seolah menunjukkan ketulusannya, ia mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, "Ada beberapa ikatan di antara kita, tapi tidak ada ikatan darah. Ceritanya panjang, tapi singkatnya, kita saling bergantung, tapi juga saling waspada." Karakter cucu terdiri dari hutan lin di atas dan kaki pi di bawah, dan cendekiawan itu telah memilih nama keluarga Chu untuk dirinya sendiri guna menyiratkan identitas aslinya sebagai roh pohon. Namun, hal ini tidak begitu jelas bagi Chen Pingan karena ia baru mulai belajar membaca dan masih dalam tahap mempelajari pelafalan dan definisi karakter, sehingga ia masih jauh dari tahap mampu membedah karakter dan memahami makna tersiratnya. Lagi pula, ia belum secerdas orang-orang seperti Cui Chan atau Wei Bo. Chen Pingan meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa baju zirah yang dikenakan oleh cendekiawan bermargacu, lalu memutuskan untuk tidak menggunakan jurus ke-15 untuk saat ini. Sebaliknya, ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan tinjunya agar ia dapat mengukur tingkatan dirinya sebagai seniman bela diri tingkat 3. Dengan mengingat hal itu, dia bertanya, "Tingkat penyempurnaan Ki apa yang telah Anda capai?" "Saya baru di tingkat ke-5, jawab sang ulama sambil tersenyum. Tentu saja, dia bersikap rendah hati dalam menggunakan kata hanya. Ia hanya tinggal satu tingkat lagi untuk mencapai 5 tingkat tengah, dan itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan di sekte-sekte kultivasi besar, para kultivator 5 tingkat tengah dianggap sebagai aset yang sangat berharga, dan mereka adalah tetua berstatus tinggi atau tokoh dengan kekuasaan administratif yang substansial di sekte masing-masing, dan ini bahkan lebih berlaku untuk negara-negara kecil seperti bangsa Elem kuno dan bangsa pakaian warna-warni. Namun, Chen Pingan agak kurang memahami seluk-beluk tersebut, dan ia menerima pernyataan cendekiawan itu apa adanya. Oleh karena itu, upaya cendekiawan itu untuk bersikap rendah hati pun diabaikan. Bagi Chen Pingan, lawan bicaranya adalah salah satu setan besar tingkat ke-5 yang disebutkan Zhang San, dan pemuda itu menggerakkan pergelangan tangannya ke kiri dan ke kanan, sementara senyum tipis muncul di wajahnya. Dia tidak bisa mengalahkan hantu perempuan bergaun pengantin merah, tapi dia pasti bisa mencoba melawan lawan ini. Jika dia bisa menghajar cendekiawan itu sampai mati dengan tinjunya, tentu saja itu yang terbaik, tapi kalaupun tidak bisa, dia selalu punya pedang terbang untuk menyelamatkannya. Bahkan ketika Chen Pingan baru saja mulai berlatih teknik tinju, ia sudah berani memimpin kera penggerak gunung dari Gunung Sun Skok dalam pengejaran sia-sia. Terlepas dari seberapa besar kekuatannya, ia jelas tidak kekurangan keberanian. Faktanya, sangat sedikit seniman bela diri di dunia ini yang mampu menandinginya dalam hal ini. Tentu saja, itu tidak berarti ia kurang ajar dan gegabah. Sebaliknya, kehati-hatian dan kecerdasannya dalam pertempuran juga merupakan keunggulannya. Ekspresi jengkel muncul di wajah cendekiawan itu. "Kenapa kau masih bersikeras berkelahi?" Chen Pingan memberinya jawaban yang sangat lugas, "Jika aku tidak mengalahkanmu, temanku dan pria dengan pedang itu akan berada dalam bahaya besar."
Tatapan dingin terpancar di mata cendekiawan itu. Ia adalah seorang kultivator tingkat 5 yang terbiasa dihormati dan dipuja, bahkan oleh klan kekaisaran bangsa Elem kuno, jadi wajar saja ia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Kedengarannya kau takkan bertobat sampai kau menemui ajalmu. Begini saja, masih ada 2 orang lain yang sama tangguhnya denganku yang menunggu untuk menerkam di luar kompleks perumahan. Kau yakin mau ikut campur? Apa kau pikir aku takut padamu? Jawaban Chen Pingan langsung membuat cendekiawan itu marah besar. Takut atau tidaknya kamu padaku tidak ada hubungannya dengan apakah aku akan melawanmu. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam. Ia telah membuang-buang waktu berbicara dengan cendekiawan itu bukan karena ia ingin pamer atau semacamnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan waktu ini untuk mengukur sikap kedua pedang terbang di dalam labu pemeliharaan pedangnya. Itu adalah faktor kunci yang menentukan bagaimana dia akan mendekati pertarungan ini. Saat pertama kali muncul di rumah Chen Pingan di Klai Fase Eli, Fes muncul dalam wujud seberkas cahaya putih kecil yang melayang di udara. Meskipun bilahnya sangat ramping, bilahnya dipenuhi aura kebenaran yang luas, dan ia telah menunjukkan kekuatan dan kejayaannya sepenuhnya tanpa berusaha menyembunyikannya. Sebaliknya, 15, yang diperoleh Chen Pingan dari Pak Tua yang tidak terlalu lugas dan konfrontatif. Ia memiliki watak yang lebih damai, dan setiap kali bergerak di dalam labu pemeliharaan pedang, ia akan selalu bergerak tersentak-sentak, bergerak sangat cepat dengan berhenti dan mulai tiba-tiba. Terlebih lagi, setiap kali ia mendekati dinding bagian dalam labu pemeliharaan pedang, ia akan berhenti mendadak hampir menghantam dinding tersebut, sangat berbeda dengan Fes yang selalu terbang berputar-putar liar di dalam labu, menabrak dindingnya dengan sembrono. Oleh karena itu, Chen Pingan telah menentukan bahwa Little Capital, atau, sebagaimana Chen Pingan menamainya, Fes, lebih tajam daripada 15 dan juga lebih kokoh. Namun, kekurangannya juga sangat jelas, yaitu kecepatannya yang kurang maksimal dan betapa sulitnya Chen Pingan mengendalikannya. Oleh karena itu, setiap kali Chen Pingan menggunakannya, ia selalu merasa kurang presisi dan akurat. Di halaman belakang perkebunan, pertempuran sengit tengah berlangsung di luar kamar tidur. Su Yuanxia telah menempuh perjalanan jauh ke sini dengan niat membasmi iblis, dan meskipun ia hanya seorang seniman bela diri tingkat 4, pedang yang ia pegang adalah senjata suci berkelas tinggi. Setelah diinjeksi dengan ki sejati, pedang itu akan melepaskan semburan cahaya merah yang dapat mengiris semua yang ada di jalurnya dengan kekuatan tak terhentikan. Ternyata, wanita tua di luar itu adalah seorang pemurni ki tingkat 3, tetapi usianya sudah cukup lanjut dan tidak lagi memiliki energi untuk bertarung. Setelah hanya sekitar selusin pertarungan, ia dilumpuhkan oleh Su Yuanxia dengan gagang pedangnya, lalu ditendang ke ruangan terdekat di mana ia terbaring tak sadarkan diri. Dalam keadaan normal, wanita tua itu tidak akan menampilkan diri sekasar itu. Namun, masalahnya adalah ia telah tinggal di kediaman ini selama lebih dari seabad, dan selama itu, ia terus-menerus menikmati energi jahat yang ditarik oleh formasi tersebut. Akibatnya, meskipun ia bukan makhluk hantu yang menyeramkan, ia tetap sangat lemah terhadap energi yang terkandung dalam pedang kesayangan pria itu. Selain itu, Su Yuanxia telah mengumpulkan banyak pengalaman pertempuran selama perjalanannya, dan dengan semua faktor tersebut, tak heran jika wanita tua itu dikalahkan begitu cepat. Setelah kekalahan wanita tua itu, pemilik laki-laki perkebunan muncul untuk menghadapi Su Yuanxia sendirian. Ia turun dari kursi malas ke halaman, menghunus pedang panjang yang sudah lama tak terlihat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bilah pedang itu sedingin air, dan terhadap pedang lawan, pedang itu mengambil pendekatan yang lebih halus dan lincah, menahan diri untuk tidak berbenturan langsung. Setiap tebasan pedang diarahkan ke titik-titik akupuntur penting di seluruh tubuh Su Yuanxia, dan semburan cahaya pedang biru dilepaskan dari ujung pedang, melesat bagai kunang-kunang yang lincah di tengah malam yang berbadai. Sebaliknya, Su Yuanxia bertarung dengan cara yang sangat langsung dan konfrontatif. Serangannya agak hambar dan kurang greget, tetapi setiap tebasan pedangnya cepat dan kuat. Ia tidak menggunakan beragam teknik, dan serangannya juga tidak terlalu halus, tetapi cepat dan tegas, dan pasti akan melukai lawan dengan parah saat terkena. Oleh karena itu, meskipun pria berjubah hitam itu memiliki teknik yang unggul, Su Yuanxia tetap unggul. Seiring pertempuran berlangsung, serangan Su Yuanxia menjadi semakin cepat dan dahsyat,
dan tampaknya ia disulut oleh amarah yang membara saat ia meraung, "Bajingan terkutuk. Kau jelas-jelas berasal dari jalan yang lurus, jadi mengapa kau rela jatuh ke dalam kebejatan alih-alih berjuang untuk mengejar Dao Agung? Apa hasil dari usahamu? Kau tak lebih dari makhluk setengah manusia setengah hantu yang menjijikkan. Kau bersikeras melindungi hantu perempuan itu dengan mengorbankan kesejahteraan seluruh wilayah ini. Lihat apa yang telah kau lakukan. Seluruh tempat ini benar-benar kosong melompong sejauh ratusan kilometer. Kau pantas mati 1000 kali atas kejahatan kejimu." Dengan raungan yang menggelegar lagi, Su Yuanxia mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan, lalu mengayunkannya dengan ganas ke arah pedang lawannya. Pukulan itu begitu dahsyat sehingga pemilik laki-laki perkebunan itu terhuyung mundur beberapa puluh kaki, dan tentu saja kakinya yang terpeleset di tanah yang licin itu semakin memperburuk keadaannya. Setelah susah payah menyeimbangkan diri, pria berjubah hitam itu menelan seteguk darah yang hampir menyembur keluar dari tenggorokannya, lalu menjentikkan pergelangan tangannya untuk menebas udara. Saat pedang itu menghantam tetesan air hujan yang dilewatinya, bunyinya seperti petasan. Su Yuanxia melangkah maju sambil memegang pedangnya di satu tangan. Pedang itu bersinar terang, menerangi seluruh lengannya. Ia mengarahkan jarinya tepat ke arah pria berjubah hitam dengan raut wajah marah. Ajaran Buddha mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Letakkan pedangmu sekarang juga dan bertobatlah atas apa yang telah kau lakukan. Apa kau pikir aku tidak berani menebasmu? Untuk pertama kalinya dalam pertempuran, pria berjubah hitam itu berbicara. Meskipun suaranya sangat serak, menyerupai suara bilah tumpul yang diasah di batu asah, ia memancarkan watak yang halus dan elegan. Ia tidak hanya tidak melontarkan kata-kata dengki kepada lawannya, tetapi juga menyindir dengan ekspresi tenang. Ajaran Buddha juga mengatakan bahwa seseorang harus meletakkan bilah pedangnya terlebih dahulu jika ingin mencapai keselamatan. Su Yuanxia mengamati sekelilingnya sebentar, lalu melirik kursi malas di lantai 2 sebelum mengalihkan pandangannya sambil mencibir. "Fakta bahwa kau masih ingin bertengkar denganku seperti ini menunjukkan bahwa pasti ada trik lain yang kau andalkan. Kurasa itu tidak mengejutkan. Mengingat latar belakang dan basis kultivasimu sebagai pemurni Qi tingkat 5, mungkin kau sudah mengumpulkan kekayaan kotor yang sangat besar selama seabad terakhir. Kalau tidak, Dewa Gunung di dekat sini tidak akan menutup mata terhadap tindakanmu. Kalau tidak salah, kamu pasti malu kembali ke seniormu, tapi kamu jelas-jelas memamerkan latar belakangmu agar tidak ada yang berani menyentuhmu, kan?" Su Yuanxia menjadi semakin geram saat dia berbicara, dan wajahnya menyerupai wajah dewa perang yang sedang disembah di kuil saat dia meraung, "Jawab aku." Lelaki berjubah hitam itu tetap diam dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. "Aku memberimu kesempatan untuk bertobat dan mengubah kebiasaanmu, tetapi kau memilih untuk tidak memanfaatkannya. Jadi, jangan salahkan aku karena telah membunuhmu dengan darah dingin," geram Su Yuanxia. Lelaki berjubah hitam itu menghela napas pelan, dan raut wajah agak bersalah tampak di wajahnya saat ia menggigit ujung jari telunjuknya sendiri, menggunakan darahnya sendiri untuk mengukir rune pada bilah pedangnya. Jimat prasasti selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran Tao, dan konon pada zaman dahulu, prasasti semacam itu dapat digunakan untuk mengirim pesan langsung kepada para dewa di surga. Jika pesan seseorang cukup tulus dan hikmat untuk diterima oleh para dewa tersebut, maka segala macam keajaiban akan menimpa mereka. Misalnya, jimat prasasti yang dipersembahkan kepada dewa petir dapat memberikan seseorang kemampuan untuk menggunakan petir dengan tangan kosong. Selain itu, mereka akan mendapatkan tubuh dewa, dan untuk sementara waktu, mereka akan menjadi seperti inkarnasi dewa petir, dengan kekuatan yang luar biasa. Pantas saja ada sisa-sisa jimat prasasti di dinding bayangan itu. Kau kan murid resmi Sekte Dekrit Ilahi. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa jatuh sejauh ini? Kau bahkan lebih menyedihkan dari yang kubayangkan. Su Yuanxia benar-benar marah, dan dia menebas dengan sekuat tenaga, melepaskan letusan cahaya yang begitu cemerlang sehingga seolah-olah malam tiba-tiba berubah menjadi siang di halaman. Betapapun menyedihkannya beberapa iblis dan roh, Su Yuanxia sudah terbiasa dengan tindakan mereka. Di matanya, mereka pada dasarnya jahat, dan akan mengejutkannya jika mereka baik hati dan ramah terhadap manusia. Karena itu, meskipun ia selalu mengerahkan seluruh kemampuannya saat membasmi iblis dan melenyapkan iblis, ia tidak pernah semarah ini.
Lelaki di hadapannya adalah seorang pemurni Qi yang telah meninggalkan jalan kebenaran untuk mengejar jalan kejahatan, dan itulah sebabnya dia begitu marah. Dipicu amarahnya, serangan Su Yuanxia menjadi semakin dahsyat. Pedang kesayangannya itu adalah senjata suci yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Di tangannya, pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang luar biasa dahsyat, sampai-sampai hujan yang jatuh dari langit pun tak sempat menyentuh tanah sebelum hancur berkeping-keping di udara. Sebaliknya, meskipun pria berjubah hitam itu telah mengukir prasasti jimat pada bilah pedangnya, tubuhnya telah membusuk, sementara tekadnya juga telah terkikis, dan ia tampak seperti seorang pria tua yang terbaring di ranjang kematiannya. Ia baru saja berhasil mempertahankan basis kultivasinya di tingkat kelima, tetapi auranya telah sepenuhnya lenyap. Seberapapun lebarnya sungai, tanpa air yang mengalir melaluinya, ia tidak lebih dari sekadar parit di dalam tanah. Tanpa energi untuk dimakan, prasasti amulet pada pedangnya hanya memberikan efek peningkatan yang sangat minimal pada kecepatan dan kekuatannya. Di lantai 2 kamar tidur itu, hantu perempuan itu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menonton lebih lama lagi, dan dia bangkit sambil menutupi wajahnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang pilar untuk menyangga tubuhnya yang besar. Begitu dia muncul, akar-akar pohon yang banyak sekali, yang setebal lengan orang dewasa, menyembul keluar dari dinding, tanah, dan pilar-pilar halaman bagai anak panah yang melesat cepat. Su Yuanxia telah unggul, tetapi tiba-tiba, keadaan berbalik, dan ia mendapati dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Meski begitu, ia tidak menunjukkan rasa takut saat melintasi halaman, menghindari beberapa akar pohon yang bagaikan anak panah yang terbang ke arahnya dan memotong yang lain dengan pedangnya. Seolah-olah bahaya yang ia hadapi semakin membakar semangat kepahlawanannya, dan ia pun tertawa terbahak-bahak. "Aku tahu kau roh pohon. Ayo, akan kupotong semua akarmu, tapi kupastikan kau hanya bergantung pada napas terakhirmu agar kau bisa terpanggang sampai mati di bawah sinar matahari." Tepat pada saat itu, Zhang San bergegas ke tempat kejadian melalui koridor dengan sepasang jimat kertas kuning di betisnya. Jimat ini memungkinkannya berlari secepat angin, dan ia bergerak begitu cepat sehingga ia hanyalah bayangan samar di malam hari. "Tuan Su, aku datang untuk membantumu membasmi iblis." Su Yuanxia tertusuk akar pohon yang ganas di bahunya, dan ia memanfaatkan kekuatan pukulan itu untuk berputar di udara, lalu memotong akar pohon itu dengan pedangnya. Bagian akar pohon yang terpotong terus meronta-ronta tanpa henti setelah mendarat di tanah, sementara darah hitam mengucur dari bagian akar pohon yang menyusut kembali ke dinding, mengeluarkan bau busuk. Hal itu, ditambah dengan hujan lebat dan gelap yang turun dari langit, membuat seluruh halaman dipenuhi aura menyeramkan yang luar biasa. Untungnya, Su Yuanxia memiliki niat bela diri yang luar biasa, yang membentuk lapisan pelindung cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Melihat Zhang San bergegas ke tempat kejadian, ia muntah darah sambil berteriak dengan suara jengkel, "Aku menghargai niat baikmu, pendeta Tao kecil, tapi kalau kau benar-benar ingin membantuku, bawalah temanmu dan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Pergilah ke kota terdekat dan siapkan anggur berkualitas untuk saat aku kembali dengan kemenangan. Itu akan menjadi bantuan terbesar yang bisa kau berikan kepadaku." Namun, Zhang San tidak mau pergi. Sebagai seorang pendeta Tao, tugasnya adalah membasmi iblis demi kebaikan rakyat. Sebagai murid cabang samping dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu, meskipun ia berada jauh dari tanah suci Taoisme, dan ia hanya seorang pendeta Tao yang tidak dikenal dengan kemampuan yang sangat terbatas, ia tetap merupakan salah satu dari kandidat yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi guru surgawi ortodoks dari klan Zhang. Jimat yang direkatkan di kakinya adalah jimat gerakan ilahi yang dibelinya dengan harga mahal, dan jimat tersebut dapat bertahan sekitar 15 menit. Jimat gerakan ilahi juga dikenal sebagai jimat kuda lapis baja, dan sesuai namanya, jimat ini dapat membantu penggunanya berlari secepat kuda yang berlari kencang, seperti dewa-dewa kuno yang menunggangi hembusan angin. Karena itu, jimat gerakan dewa dianggap sebagai jimat tingkat 7, dan tidak peduli seberapa mahalnya, harga tersebut sepadan bagi Zhang San yang memiliki tubuh lemah dan kemampuan tempur yang kurang bersemangat. Begitu memasuki keributan, Zhang San membuat segel tangan, lalu mengarahkan pandangannya ke arah kamar kerja di lantai 2 sambil memerintahkan, "Jalan." Pedang kayu persik di punggungnya langsung melesat, namun alih-alih langsung terbang ke arah roh pohon perempuan,
pedang itu mengikuti gerakan jari-jarinya, terbang di udara membentuk busur besar. Akhirnya, pedang itu mengitari sebuah pilar, lalu terbang ke arah roh pohon perempuan dari samping dengan sudut yang tajam. Bukan saja roh pohon perempuan itu harus membantu suaminya menangkal serangan Su Yuanxia, dia kini juga harus berhadapan dengan pedang kayu persik yang melesat ke arahnya, dan akibatnya, dia tidak lagi punya cukup perhatian untuk menyembunyikan wajahnya sendiri. Ternyata, separuh wajahnya benar-benar busuk, belatung merayapi dagingnya dan potongan-potongan tulang telanjangnya terlihat, sementara separuh wajahnya yang lain penuh retakan, seperti pecahan porselen. Penampilannya yang mengerikan sungguh memuakkan, dan seorang manusia pengecut pun bisa dengan mudah mati karena ketakutan yang luar biasa melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Beberapa cabang tipis berwarna biru menyembul dari pilar di dekatnya, menjerat pedang kayu persik beberapa inci sebelum ujungnya menancap ke wajah roh pohon perempuan itu. Tiba-tiba, setitik cahaya perak kecil muncul di pedang kayu persik, dan melesat naik turun di sepanjang bilah pedang. Titik cahaya ini adalah kantung empedu jimat, dan semua cabang pohon yang bersentuhan dengannya langsung terbakar, mengepulkan asap. Roh pohon perempuan itu meraung kesakitan sambil buru-buru menoleh ke samping, tak berani lagi menatap titik cahaya spiritual itu. Bersamaan dengan itu, ia dengan panik mengayunkan lengannya ke udara, melemparkan gumpalan ranting pohon yang hampir terbakar menjadi abu ke arah kamar tidur, bersama pedang kayu persik yang masih tersangkut di ranting-rantingnya. Karena gerakan memutar kepalanya yang cepat dan berlebihan, potongan daging dan belatung yang besar beterbangan dari wajahnya, mendarat di kursi malas, dan dia mulai terisak-isak dengan putus asa, mungkin karena kesakitan, tetapi mungkin juga karena malu. Sikap tenang pria berjubah hitam itu akhirnya retak setelah melihat ini, dan raut kesakitan muncul di wajahnya saat ia berteriak, "Kau sudah keterlaluan. Kenapa kau bersikeras bekerja sama dengan Dewa Gunung Haram itu untuk mengincar aku dan istriku?" Zuo Jing mungkin roh pohon, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Selama seabad terakhir, selain menjaga vitalitas Zuo Jing dengan darahku sendiri, yang kulakukan hanyalah membangun formasi ini di kediaman yang telah menyerap semua energi jahat dalam radius 150 km. Sebaliknya, Dewa Gunung Haram itu telah menguras kekayaan alam negeri ini untuk memperkuat basis kultivasinya sendiri. Kalian mengaku sebagai pahlawan dan pendeta Tao, tapi kenapa kalian malah mengincar kami, bukannya Dewa Gunung Haram itu? Ekspresi kesedihan dan kemarahan tampak di wajah pria itu saat ia melanjutkan, hanya karena aku dan istriku bukan manusia, sementara bajingan itu dipuja sebagai Dewa Gunung. Kau pikir kami pasti jahat, sementara dia pasti benar, begitu? Pria itu mengangkat pedangnya secara horizontal di depan dadanya, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat kilauan terang yang dipancarkannya. Dahulu kala, ia pernah menekuni ilmu pedang di surga suci sekte Dekrit Ilahi. Ia sangat ahli dalam jimat prasasti dan pernah menjadi anak ajaib yang tampan dengan harapan mencapai 5 tingkat tengah. Namun, semua itu berubah suatu hari ketika ia menerima surat dari ayahnya yang mengabarkan bahwa tunangannya, yang telah ia kenal sejak kecil, jatuh sakit parah. Bahkan dokter paling terkenal di kota itu pun sudah menyerah, tetapi dalam surat itu, ia diperintahkan untuk tetap berada di sekte dan fokus pada kultivasinya karena meskipun ia pulang, kemungkinan besar ia tidak akan sempat menemuinya sebelum sang istri meninggal. Akhir surat itu menyatakan bahwa pernikahan ini tentu tidak akan menjadi batu sandungan bagi kebangkitannya di sekte Dekrit Ilahi. Dia membakar surat itu dan pulang secepat yang dia bisa, tetapi saat itu, istrinya sudah meninggal. Dia menolak mendengarkan permohonan keluarganya, menggunakan teknik rahasia sekte Dekrit Ilahi untuk menuliskan jimat pemanggil jiwa dengan darahnya sendiri, lalu mengambil tubuh wanita itu dan menghisap sedikit sisa jiwanya, melakukan perjalanan jauh ke pegunungan di tengah malam. Pada siang hari, ia akan bersembunyi di dalam gua, lalu melanjutkan perjalanan secepat yang ia bisa setelah matahari terbenam, mencoba mencari tempat yang kaya energi yin dengan harapan ia dapat membantu membimbing jiwanya kembali ke alam kehidupan. Selama abad berikutnya, ia menghabiskan seluruh kekayaannya dan menghabiskan basis budidayanya untuk membangun tanah ini, mencuri inti kayu pohon elem leluhur bangsa elem kuno dan menggunakan teknik rahasia penanaman untuk menghubungkan jiwa wanita itu dengan inti tersebut. Tak ada lagi kaki di balik rok gaunnya, yang tersisa hanyalah gumpalan akar pohon. Perkebunan ini dibangun untuk memperpanjang hidupnya, tetapi juga menjadi penjaranya.
Mereka mengikat janji suci pernikahan di kamar pengantin, bersujud kepada langit dan bumi, kepada orang tua dan para tetua, lalu akhirnya kepada satu sama lain. Satu-satunya orang yang menolak meninggalkan mereka selama ini adalah pembantu pribadi wanita itu, dan bahkan dia telah tumbuh menjadi wanita tua. Pria berjubah hitam itu menurunkan pedangnya sambil bergumam dengan suara parau, "Jika dunia memang begini, maka tak ada gunanya lagi kita bertahan hidup." Su Yuanxia juga menurunkan pedangnya, lalu mengangkat tangan untuk memberi isyarat gencatan senjata. Apakah ada keadaan tersembunyi di balik semua ini yang tidak ku ketahui?